warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri dari kelas 11 Perhotelan 1. Saya ingin mempresentasikan tugas PKN saya dari Ibu Aslinda selaku guru PKN saya. Saya ingin mempresentasikan bab 3 Bhinneka Tunggal Ika. Judul saya ambil tentang efektivitas penegakan hukum dalam meredam konflik antar kelompok dalam keberagaman sosial. Dasar Hukum 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal ayat 11 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang di hadapan hukum-hukum. Makna negara wajib menjamin perlakuan hukum yang dibagi semua kelompok tanpa diskriminasi sebagai fondasi dalam meredam konflik tadi. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan konflik, Pasal 3 menyatakan bahwa penanganan konflik bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan mencegah kekerasan. Pasal 5 negara berperan dalam detik ini mediasi, penegakan hukum, dan rehabilitas pasca konflik. Makna penegakan hukum menjadi bagian penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial secara sistematik. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 dan 6 menjamin hak atas perlindungan hukum dan persamaan perlakuan tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Makna pelanggaran terhadap kesetaraan hak dapat menjadi sumber konflik, sehingga hukum harus ditegakkan secara adil untuk menjaga. 4. KUHP dan KUHAP memberikan dasar hukum terhadap penindakan tindak pidana kekerasan, penghasutan, dan diskriminasi, termasuk yang bernuansa SARA. Makna penegakan hukum pidana yang cepat dan adil dapat mencegah eskalasi konflik antar kelompok. Pendapat ahli beserta contoh 1. Prof. Dr. Suharjono Soeharjono, ahli sosiologi hukum. Pendapat penegakan hukum yang efektif hanya dapat tercapai jika hukum itu berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Contoh, jika hukum ditegakkan dengan adil dan konsisten, maka konflik sosial bisa dicegah karena masyarakat merasa terlindungi dan dihargai hak-haknya. 2. Prof. Satjito Harjo, ahli hukum progresi. Pendapat hukum tidak cukup hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga harus mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat. Contoh, dalam konteks konflik antar kelompok, pendekatan hukum yang manusiawi dan kontekstual akan lebih efektivitas meredam konflik daripada pendekatan yang kaku dan represif. 3. Dr. Hikmanto Juwana, guru besar hukum internasional. Pendapat efektivitas hukum dalam meredam konflik sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Contoh, jika aparat penegak hukum dipandang netral dan profesional, maka masyarakat akan memilih jalur hukum dibanding kekerasan. Harapan saya berhak menegakkan hukum di Indonesia semakin adil dan tegas sehingga dapat mencegah serta meredam konflik antar kelompok masyarakat yang beragam. Cita-cita saya adalah terwujudnya sistem hukum yang dipercaya oleh semua lapisan masyarakat, mampu menangani pelanggaran dengan profesional tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau budaya. Impian saya adalah Indonesia menjadi negara yang damai dan harmonis, di mana hukum menjadi alat utama untuk menjaga persatuan dan menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan. Solusi penanganan dan penanggulangan konflik. Solusi penanganan dan penanggulangan konflik. 1. Perkuat kapasitas aparat penegak hukum, tingkatkan pelatihan tentang sensitivitas sosial dan multikultur agar aparat bisa bertindak adil dan profesional. 2. Terapkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Pastikan proses hukum berjalan terbuka dan semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. 3. Libatkan masyarakat dalam mediasi dan penyelesaian konflik. Gunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan terdampak.
Hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.